Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama, memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan kembali membahas tentang XRP, teman-teman. Jadi ini ada berita terbaru tentang XRP yang diprediksi bahwa XRP ini diprediksi akan menjadi the next Bitcoin, teman-teman. Ini berita tanggal 16 Mei, kurang lebih beberapa menit yang lalu. Jadi video ini saya buat juga tanggal 16 Mei, teman-teman. Jadi pasar kripto selalu penuh dengan kejutan, dan salah satu koin yang menunjukkan pertumbuhan signifikan belakangan ini adalah XRP. Dari yang dulunya diperdagangkan hanya beberapa sen, XRP hari ini telah melonjak mencapai harga 2,4 US dollar, bahkan sempat melampaui Tether dan merebut posisi ketiga dalam papan peringkat kripto di CoinMarketCap, teman-teman. Kemudian dengan berbagai perkembangan yang sedang berlangsung, wajar jika banyak orang yang bertanya apakah XRP sedang bersiap-siap untuk menjadi the next Bitcoin, teman-teman. Nah, ini pertanyaannya, apakah XRP akan menjadi pengganti yang memiliki kekuatan setara dengan Bitcoin, teman-teman. Jadi kita di sini ada membahas tentang faktor FOMO. Jadi Dave Portnoy ini adalah pemilik dari DDTG Global. Baru-baru ini angkat bicara mengenai semakin besarnya antusiasme terhadap dunia kripto, teman-teman. Dalam sebuah kisah pribadi, ia menceritakan bagaimana dirinya kalah dalam penawaran untuk membeli sebuah apartemen di Miami dari seorang investor kripto. Jadi dia menyatakan bahwa Bitcoin sekarang hampir 100.000 US dollar, dan sementara dia sendiri sudah bekerja selama 20 tahun. Tapi hari ini semua orang terkena FOMO, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, Portnoy mengakui bahwa meskipun Bitcoin hari ini terasa lebih mapan, koin-koin seperti XRP itu juga mulai menarik perhatian mereka yang memburu peluang berikutnya, teman-teman. Jadi ini adalah alasan, dia menyatakan itulah alasan saya masuk ke XRP, teman-teman. Jadi dia menyatakan kalau kita melihat dalam kisah ini, dia 20 tahun bekerja, ternyata tidak bisa membeli apartemen karena kalah saingan sama seorang investor kripto yang memiliki aset lebih besar dari dirinya, dan aset kripto tersebut, investor tersebut adalah seorang investor di dalam Bitcoin, teman-teman. Nah, dia merasa ketinggalan dalam Bitcoin sehingga akhirnya dia memutuskan untuk masuk ke dalam XRP, teman-teman. Jadi dia menyatakan, jadi inilah alasan saya masuk XRP, ini karena FOMO. Jadi bukan karena saya punya keyakinan kuat terhadap mereknya, tapi pertanyaannya adalah bagaimana jika XRP adalah the next Bitcoin. Nah, ini kalimat dari Portnoy yang merupakan seorang pimpinan dari sebuah perusahaan yang bernama DDTG Global, teman-teman. Jadi ini adalah, kalau kita lihat di sini, bahkan banyak sekali analis yang memprediksi dengan kemenangan hukum melawan SEC itu juga akan menjadi pemacu bagi XRP. Tidak menutup kemungkinan market capital dari XRP itu bisa mengalahkan Bitcoin, teman-teman. Walaupun kalau secara harga mungkin agak sulit XRP mengalahkan Bitcoin, karena kita tahu Bitcoin jumlahnya cuma 21 juta, sementara untuk XRP jumlahnya 100 miliar, teman-teman. Tetapi kalau kapitalisasi pasarnya, kalau misalkan perusahaan-perusahaan raksasa masuk ke dalam XRP, itu bisa jadi akan mengalahkan Bitcoin, teman-teman, dalam hal kapitalisasi market. Oke, teman-teman, kita lihat di sini untuk XRP, kita rubah ke dolar saja, teman-teman. Ini terlalu banyak nolnya kalau kita pakai rupiah. Jadi XRP hari ini diperdagangkan di angka 2,39 US dollar, mengalami koreksi sebesar 5,5
teman-teman, menempati peringkat keempat di CoinMarketCap. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk volume 24 jamnya ada di angka 5,7 miliar US dollar, mengalami kenaikan sebesar 18,37%, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian XRP? Jadi seperti biasa, saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan, jadi apapun yang saya lontarkan dalam video ini sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, teman-teman. Sehingga jangan diikuti. Kita akan lihat di sini di mana para whale melakukan transaksi besar-besaran, di mana para smart money dan para pemilik modal besar melakukan transaksi pembelian XRP, teman-teman. Kita melihat memakai software yang bernama Atas, teman-teman. Jadi ini adalah order, jadi ini adalah jejak, rekam jejak footprint, rekam jejak digital para pemain besar. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ada, di bawah ini ada indikator yang bernama delta. Jadi hari ini kita lihat indikatornya ini positif 4 juta, sementara kemarin minus 39 juta. Jadi kalau positif begini berarti menunjukkan dalam 24 jam ini para whale atau para pemain, para investor ini lebih banyak order, pasang order pembelian, teman-teman. Jadi kalau minus lebih banyak posisi order penjualan, kalau plus ini berarti lebih banyak orang yang melakukan order beli, teman-teman. Nah, kemudian kita akan cek untuk para whale itu transaksi volume tertinggi di mana saja. Kita lihat kemarin transaksi tertinggi ini ada di sini, teman-teman. Ada di angka ini, kita kasih tanda dulu. Kita gambar dulu, teman-teman. Ini yang terdekat, kita gambar dulu, kita kasih rectangle. Nah, ini adalah volume transaksi tertinggi yang warnanya menyolok. Berarti kalau kita misalkan katakanlah membeli Bitcoin, berarti area targetnya di sini, teman-teman. Area targetnya ada di angka 2,46. Ini adalah target penjualan. Kemudian kalau kita mau menyerok, kita cek di sini beberapa hari ke belakang, tanggal berapa? Ini tanggal 11 Mei, teman-teman. Nah, ini ada volume transaksi tertinggi di sini. Kita kasih tanda dulu biar enak melihatnya. Jadi teman-teman tetap lakukan dior dan investigasi. Di sini kita hanya melihat rekam jejak para smart money, para pemain besar, di mana mereka melakukan transaksi besar-besaran, teman-teman. Jadi volume transaksi tertinggi pada tanggal 11 Mei itu volume transaksi tertinggi terjadi di harga ini, teman-teman. Di harga 2,3. Jadi ini 2,37. Itu tanggal 11. Kemudian kalau misalkan teman-teman yang mau membeli, saran saya kita menunggu melakukan buy limit di situ, teman-teman. Jadi kalau mau membeli di situ, kalau hari ini jangan membeli, tapi tunggu koreksi sampai ke angka 2,37 karena itu adalah jejak footprint dari para pemain besar. Ini transaksi besar-besaran di situ. Kemudian kalau teman-teman telah membeli di situ, target untuk menjualnya ada di sini, teman-teman. Ada di angka target penjualan. Nah, ini karena di sini adalah ini kemarin tanggal 15 Mei, ini adalah volume transaksi tertinggi di angka ini. Jadi menjualnya di angka 2,4, teman-teman. Namun kalau misalkan 2,4 tembus, ya itu kita akan lihat nanti lagi ke depan. Seperti ini, kalau kita lihat rekam jejaknya, kita cek, teman-teman. Jadi ini kita analisa memakai jejak para whale, jejak para pemain besar. Nah, ini teman-teman. Bisa di sini kita lihat. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah target berikutnya, teman-teman. Jadi target berikutnya ada di angka sekitar 2,5 atau 2,6. Jadi kalau belinya di sini, di angka ini, kemudian jualnya di sini, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.